Renungan Hari Kamis 30 Juni 2022, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Amos bab 7 ayat 10-17 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana reaksi Anda dan saya ketika berhadapan dengan orang yang sakit, apalagi lumpuh? Apakah ada reaksi belas kasihan? Pasti ada. Apakah hanya sebatas ungkapan belas kasihan? Ada yang bersikap ya, dan ada sebagian orang yang diikuti dengan tindakan memberikan bantuan. Perjalanan Yesus dari kampung ke kampung, termasuk juga ke kampungnya sendiri, memiliki tujuan tertentu, yakni mewartakan sabda Allah dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan lain-lain. Santo Matius menampilkan reaksi orang banyak ketika melihat kehadiran Yesus dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap sikap orang banyak itu, khususnya ketika mereka menghantar orang sakit lumpuh itu kepadanya. Ketika orang banyak melihat Yesus, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Orang banyak itu yakin bahwa Yesus akan memberikan pertolongan dan bantuan penyembuhan kepada orang lumpuh itu. Mereka tidak ragu akan segala kuasa yang dimiliki oleh Yesus, biarpun mereka belum percaya 100% bahwa Dia adalah Putra Allah. Niat hati dan inisiatif yang baik mereka ditanggapi oleh Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ungkapan pertama Yesus adalah percayalah. Mengapa Yesus mengajak orang lumpuh itu agar percaya kepadanya? Karena bila orang lumpuh itu percaya, maka ia akan sembuh. Iman atau kepercayaan akan menghantar dia untuk mengalami pembebasan dan kesembuhan. Ungkapan kedua dari Yesus adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ungkapan Yesus yang penuh kebapaan dan diikuti dengan pembebasan atas dosa yang menyebabkan orang itu lumpuh menunjukkan sikap belas kasihan Bapa terhadap orang yang menderita akibat dosa. Ia menunjukkan dirinya sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan dan pengampunan atas dosa manusia. Namun apa yang terjadi dengan ungkapan Yesus ini? Beberapa ahli Taurat protes dan berkata, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat geram melihat pikiran jahat yang dimiliki oleh beberapa ahli Taurat. Mereka memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kitab suci, tetapi sangat buta hati dan iman untuk melihat kerahiman dan kuasa Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Mereka sangat berpegang teguh pada tradisi yang sangat kaku.
maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus tidak mampu menghantar mereka untuk mengenal dan mengimaninya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Sabda Tuhan mengajak kita untuk pertama, memiliki sikap solidaritas dalam memberikan bantuan kepada orang sakit, berkekurangan, dan menderita. Kita diajak agar membawa mereka kepada Yesus dengan sikap doa dan korban untuk menyelamatkan orang yang menderita, orang yang sakit. Kedua, kita diminta untuk memiliki sikap gerakan hati untuk memberikan bantuan seperti Yesus. Jangan menutup mata hati dan iman seperti ahli-ahli Taurat. Ketiga, percaya sungguh kepada Yesus sebagai Putra Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memberikan pengampunan dosa. Ia selalu mengutamakan tindakan Allah, bukan menghujat Allah. Mari kita kembangkan dan hidupi 3 sikap ini.